بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Bapak Ibu juga ikhwan akhwat, kita diberi kesempatan bisa bertemu yang mestinya kemarin ya. Tapi saya mohon maaf, kemarin saya masih dalam perjalanan dari Purbalingga ke Pemalang. Dan ini juga saya masih di Pemalang. Tapi subhanallah, jarak jauh tidak menghalangi kita. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kajian Islam virtual IKADI, yang malam hari ini menjadi malam pertama kita untuk materi al-akhlak. Kita langsung saja, Bapak Ibu, bicara tentang akhlak ini. Akhlak itu bentuknya jamak sebenarnya. Iya. Jamak dari bentuk tunggalnya yaitu al-khuluq. Jadi harusnya yang dipakai khuluqnya. Dalam bahasa kita sudah terlanjur yang dipakai adalah bentuk jamaknya. Ya. Tentu tidak masalah ya, kesalahan-kesalahan seperti ini. Sama dengan istilah alim dengan ulama. Yang ulama itu bentuk jamak sebenarnya. Kalau bentuk tunggalnya itu alim. Tapi sudah lazim ya, ulama itu sudah kepakai. Jadi kadang kita sering menyebut beliau itu seorang ulama. Padahal ulama itu bentuk jamak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kan beliau itu seorang alim. Nah, jadi sama dengan akhlak. Bentuk tunggalnya adalah khuluq. Yang secara etimologis, ya, akhlak atau khuluq ini ya, memiliki makna tingkah laku. Ya, tingkah laku orang itu adalah khuluq. Ya, bisa pula perangai, kadang disebut pula dengan tabiat. Ya. Karena itu khuluq bukanlah perbuatan biasa, tapi memang perbuatan yang sudah menjadi perangai tabiat, sudah jadi tingkah laku. Ya. Nah, itu nanti disebut sebagai akhlak. Nah, artinya kalau perbuatan itu belum sampai menjadi tingkah laku, belum jadi perangai, belum jadi tabiat, ya itu belum bisa disebut sebagai khuluq atau akhlak. Itu pengertian secara etimologis. Sementara kalau secara terminologis, ya, apalagi akhlak menjadi satu disiplin ilmu, maka pengertiannya disebutkan oleh banyak ulama. Salah satunya saya ambil adalah pandangan beliau Imam Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, beliau menulis tentang akhlak di kitab Minhajul Muslim. Beliau mengatakan pengertian akhlak secara terminologis adalah hay'atun rasikhah. Satu dorongan yang nancep ya, rasikhah. Ya, dorongan yang kuat nafsi di dalam diri ya. Dalam hal ini di dalam hati manusia, tasduru anha yang kemudian muncul darinya al-af'al al-iradiyah, perbuatan-perbuatan atas keinginan sendiri, al-ikhtiyariyah atas pilihan sendiri, min hasanatin baik itu berupa perbuatan yang baik, atau buruk, wajamilatin ya, dan perbuatan yang indah atau qabihatin ya, perbuatan yang jelek. Nah, kalau itu munculnya dari hati ya, dan bukti itu munculnya dari hati adalah ini keinginan sendiri, ini pilihan sendiri. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai akhlak.
Kata kunci dari definisi ini sebenarnya ada kata pada an-nafas, yang artinya adalah hati. Nah, karena itulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling pokok ya, dari akhlak adalah setiap perbuatan yang lahir karena dorongan yang sangat kuat dari dalam hati. Jadi memang itu betul-betul dorongan yang sangat kuat ya di dalam hati. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai akhlak. Jadi kalau perbuatan itu bukan dorongan dari hati, maka tidak bisa disebut sebagai akhlak. Nah, yang kalau kita mau buat kriterianya, ada 2 kriteria amal itu disebut sebagai akhlak. 2 itu yang pertama adalah spontan. Jadi sebuah perbuatan itu akan disebut sebagai akhlak seseorang kalau dilakukan secara spontan. Itu artinya ya nggak pakai mikir, nggak pakai menimbang. Jadi ya spontan saja. Jadi contoh sederhananya semisal pada saat ada seseorang, iya, setiap kali dia ngelihat sampah, itu dia spontan ambil. Dia buang ke tempatnya. Lihat lagi, ambil. Buang ke tempatnya. Dan itu dia lakukan spontan, maka membuang sampah itu sudah menjadi akhlak dari sisi spontan. Tapi kalau seandainya ada orang yang ketika dia melihat sampah, dia sempat berhenti dulu kemudian nimbang. Ini harusnya saya buang. Tapi kan yang melempar sampah itu bukan saya. Ya, harusnya tanggung jawab yang lempar. Iya. Tapi kan saya nggak tahu siapa yang lempar. Udah dengan saya aja yang ngambil. Nah, akhirnya dia ngambil ya sampah itu. Ibu, juga ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bicara tentang akhlak ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, akhlak itu intinya adalah perbuatan yang sudah memperilaku. Iya. Nah, karena dia adalah perbuatan yang sudah memperilaku, maka sumber utama dari akhlak itu adalah hati. Ya, karena sebuah perbuatan itu tidak akan mungkin menjadi perilaku, menjadi tabiat, menjadi perangai, ya, kecuali ketika perbuatan itu betul-betul lahir dari dorongan hati yang sangat kuat. Nah, karena itu tidaklah salah kalau seandainya orang punya anggapan bahwa bicara soal akhlak itu ya sama dengan bicara soal hati. Nah, karena itu atas dasar ini orang sering mengaitkan akhlak itu dengan kesabaran, keikhlasan, ketawakalan. Ya. Nah, itu juga sebenarnya tidak salah karena semuanya itu sumbernya adalah dari hati. Sabar itu kan di dalam hati, qanaah juga di dalam hati, ya, termasuk tawakal. Tetapi sesungguhnya akhlak tidak hanya bicara soal hati dalam artian secara etimologis, tetapi juga secara terminologis. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akhlak itu menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, jadi tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya qalbiyah kayak sabar, ikhlas, ya, tetapi juga akhlak itu bisa masuk dalam ibadah. Ya. Jadi ketika orang sedang sholat itu bukan berarti akhlak nggak bisa masuk ke dalam sholat. Di dalam sholat nanti ada akhlak. Ya, ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan muamalah jual beli, di dalamnya ada akhlak. Di dalam rumah tangga juga ada akhlak. Dalam pergaulan suami istri, semua aspek kehidupan manusia itu tersentuh oleh aspek akhlak ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perlu ada ikhtiar ya, dari kita untuk menjadikan akhlak ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, karena itu memang karena akhlak itu berkaitan dengan hati, siapapun yang belajar tentang akhlak ya dia harus memahami ya, tentang hati. Jadi sekali lagi tidaklah salah kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa ilmu tentang akhlak itu ya ilmu tentang hati. Ya. Nah karena itu nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat, baik buruknya akhlak seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Ya, baik buruknya akhlak seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Dan baik buruknya hati manusia itu nanti ditentukan oleh isinya. Jadi seseorang itu akan dilihat dari akhlaknya. Iya, ini mungkin harus menjadi catatan juga bagi kita, bahwa akhlak ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Ya, salah satunya ya tadi ya, seseorang itu akan lebih dominan dilihat akhlaknya. Ibadah itu juga dilihat. Ya, cuma kalau ibadah dengan akhlak ya dipersandingkan, maka orang cenderung ya, lebih mengedepankan akhlak daripada ibadah. Ya, sebagai contoh perbandingan, ada orang yang ibadahnya baik tapi akhlaknya jelek. Iya. Nah, di sisi yang lain ada orang yang ibadahnya nggak baik tapi akhlaknya baik. Ya. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, iya, itu di antara keduanya, Bapak Ibu, siapa yang lebih dilihat, siapa yang lebih dihargai? Justru orang yang akhlaknya baik, walau ibadahnya kurang baik. Iya. Ini bukan berarti kemudian yang penting akhlaknya baik, bukan. Kita punya komitmen ibadah kita baik dan akhlak kita juga baik. Itu komitmen kita. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bahkan mengingatkan bagi kita. Pandangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang wanita yang dia itu kalau malam ibadah, kalau siang puasa. Itu kan menunjukkan berarti ibadahnya sangat bagus sih. Malam dia bangun untuk ibadah, siang dia puasa. Tapi wanita ini suka menyakiti tetangga. Nah, kalau bab menyakiti tetangga itu kan berarti babnya akhlak. Apa pandangan Rasul terhadap orang seperti ini? Nabi mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Hiya min ahlin nar. Bahkan dia termasuk ahli neraka. Itu orang yang ibadahnya bagus tapi akhlaknya kurang bagus. Jadi akhlak betul-betul menempati kedudukan yang sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Madinu ya Rasulullah." Agama itu apa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, "Ad-dinu husnul khuluq." Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah baiknya akhlak. Padahal kita tahu urusan agama itu tidak hanya urusan akhlak. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya. Tetapi pendefinisian Rasulullah seperti ini itu memiliki makna bagi kita bahwa akhlak punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Nah, jadi memang sudah sepantasnya siapapun kita yang terutama yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia harus paham tentang masalah akhlak ini. Sebab kalau tidak, maka
ibadah-ibadah yang dilakukan, bahkan iman yang ada pada diri orang yang mengaku dirinya beriman tapi akhlaknya tidak baik, itu nanti akan menjadi cacat tersendiri di dalam imannya. Ya, karena di beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan iman itu dengan akhlak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Ya, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga itu kan akhlak. Dan itu digantungkan kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang yang betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, akhlak kepada tetangganya pasti baik. Sehingga nanti akan menjadi satu pertanyaan, kalau seandainya ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi akhlaknya tidak baik. Iya. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkaji akhlak menjadi hal yang sangat penting, dan karena sumber akhlak itu adalah hati, ya maka memang kita harus memahami tentang masalah hati ini. Ya, karena sekali lagi kita sampaikan tadi, baik buruknya akhlak seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Ya. Baik buruknya akhlak seseorang ditentukan oleh hatinya. Dan baik buruknya hati manusia itu ditentukan oleh isinya. Ditentukan oleh isinya. Kalau isi hatinya buruk, buruklah dia. Kalau isi hatinya baik, ya baiklah dia. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengetahui isi hati yang buruk dan isi hati yang baik. Isi hati yang buruk itu artinya isi hati yang semestinya tidak boleh ada di dalam hati. Nah, isi hati yang baik ya isi hati yang semestinya ada di dalam hati. Dan kita mungkin malam hari ini lebih ke mengenali ya isi hati yang tidak boleh ada di dalam hati. Ada 5 Bapak Ibu. Iya, ada 5. Yang kelak nanti 5 hal ini akan menjadi penyakit bagi hati. Penyakit itu artinya sesuatu yang menyebabkan hati kita jadi sakit. Jadi kalau 5 hal ini ada pada hati seseorang, itu sudah secara otomatis hatinya jadi sakit. Nah, orang kalau hatinya jadi sakit, maka dia tidak akan mungkin bisa membangun akhlak yang terpuji dalam kehidupannya. Seberapapun dia pengen membangun akhlak yang terpuji dalam kehidupannya, sepanjang 5 hal ini masih ada di hatinya, dia hampir bisa dikatakan akan gagal membangun akhlak yang terpuji. Bahkan yang kemudian muncul darinya adalah akhlak yang tercela atau madmumah, bukan mahmudah. Nah, apa 5 hal yang buruk ya, 5 hal yang semestinya tidak boleh ada di dalam hati? 5 itu yang pertama, saya menyingkatnya dengan agar mudah mengingat ya. Ada 5S. Iya, 5S. Apa 5S itu? Tentu bukan 5S yang sering disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Gimnastiar ya. Kalau itu 5S yang baik. Ya, nah ini kita bicara soal 5S yang buruk, yang tidak boleh ada di dalam hati. 5 itu yang pertama ya, adalah syirik. Ini S yang pertama, syirik. Jadi ini penyakit hati. Iya, syirik. Yang kedua ya, adalah sombong. Iya, sombong. Yang ketiga sukhtun, sukht. Iya. Nanti akan kita bahas satu persatu ke 5S ya, yang masuk kategori penyakit hati. Nah, setelah sukht, yang keempatnya adalah syahwat. Iya, syahwat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah syakkun, syak. Iya, secara bahasa artinya ragu. Jadi 5 penyakit hati yang tidak boleh ada di dalam hati adalah syirik, sombong, sukhat, syahwat,
dan syak. Nah, ini yang kemudian pertama kita harus mengenali, ya, apakah 5 hal ini ada atau tidak ada pada diri kita. Kalau 5 hal ini ada pada diri kita mesti berharap tidak, ya. Cuma memang pada akhirnya, ya, salah satu tujuan dari kita mengkaji akhlak di sini ya mengenali penyakit hati yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan untuk melihat apakah penyakit hati itu ada pada diri kita. Karena penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan. Ya, kalau orang di badannya ada penyakit, ya paling parah badannya meninggal. Tapi kalau udah meninggal kan tinggal dikubur. Udah selesai. Jiwanya pulang kembali ke akhirat, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Tapi kalau yang mati itu hati, nah itu yang jadi masalah. Sebab kalau orang mati, badannya masih hidup, wah itu kezaliman demi kezaliman dalam hidupnya bisa jadi akan menjadi warna paling utama. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita perlu mengenali satu demi satu 5 penyakit hati ini dan kemudian kita meraba diri kita apakah 5 penyakit S ini, ya, 5 penyakit hati ini ada pada diri kita. Yang pertama adalah syirik. Apa indikasi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau syirik ini masih ada di dalam hati? Indikasinya ada 3. Yang pertama adalah merasakan ada selain Allah yang segala-galanya dalam hidup kita. Ada selain Allah yang kita rasakan itu menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Segala-galanya itu artinya sampai mengalahkan rasa kita ke Allah. Sampai mengalahkan rasa kita ke Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh ya, uang. Iya, uang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uang itu bisa menjadi salah satu indikasi kalau di hati seseorang ada syirik. Kapan? Kalau dia sudah menjadikan uang itu segala-galanya. Ya, demi uang menghalalkan segala macam cara, ya. Karena uang kemudian melupakan Allah, ya. Uang kemudian digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika suatu saat uang hilang, sedihnya bukan main. Ya, melebihi sedihnya dia tidak tahajud, melebihi sedihnya dia tidak sholat berjamaah. Nah, itu berarti orang ini ada indikasi di hatinya ada syirik. Karena merasakan ya, ada selain Allah yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Jadi merasakan selain Allah sebagai segala-galanya itu sampai pada tingkat mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ya, contoh lain indikasi syirik itu adalah orang yang memilih untuk tidak sholat berjamaah karena sepatunya mahal, sendalnya mahal. Iya, kalau saya sholat berjamaah di masjid hilang ini, mendingan saya di rumah aja. Iya, mendingan saya di rumah aja. Iya. Nah, sementara kalau di rumah sholat zuhurnya bisa sampai jam 1 ada setengah 2. Itu nggak apa-apalah daripada kehilangan sendal. Iya, daripada kehilangan sendal, mendingan saya sholat zuhur jam setengah 2. Nah, kalau dilihat dari sisi akhlak, ini berarti orang lebih mengutamakan sandal daripada Allah. Lebih merasakan berharga sandal daripada melakukan sesuatu yang disuruh Allah. Ini menjadi salah satu indikasi syirik. Ada orang yang menjadikan jabatan sebagai segala-galanya. Jadikan perniagaan sebagai segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, indikasi syirik itu adalah ketika seseorang berbuat, ketika seseorang beramal bukan untuk Allah, bukan pula karena Allah. Itu termasuk syirik. Jadi dia berbuat bukan untuk Allah, bukan pula karena Allah. Jadi contoh semisal orang sholat tapi untuknya biar dipuji. Yang lain sholat masa saya nggak enak lah sama yang lain. Itu menunjukkan, Bapak Ibu yang rahmati Allah, dia sholat itu bukan untuk Allah. Padahal sholat itu kan persembahan kita untuk Allah. Wah, kalau yang lain nggak sholat, ya saya juga nggak sholat. Nah, itu kan berarti dia sholat itu bukan tapi untuk manusia. Itu bisa menjadi gejala adanya syirik di dalam hati. Termasuk juga bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Nah, kalau bukan karena Allah itu kasusnya semisal kita menolong orang, dan atau kita baca Quran lah kita baca Quran sampai 1 juz, 2 juz. Kemudian kita merasa bahwa saya bisa baca Quran itu karena usaha saya. Kalau saya nggak berusaha, nggak mungkin saya baca Quran. Dia tidak merasa bahwa dia bisa baca Quran itu karena pertolongan Allah semata. Wah, Mas, luar biasa nih sampai di usia masih muda begini sudah hafal Quran. Terus dia bilang, iyalah, ini saya bisa hafal Quran ini pakai babak belur. Wah, saya pokoknya berusaha. Kalau saya nggak berusaha menghafalkan Quran, nggak mungkin saya bisa hafal Quran. Dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengabaikan Allah. Nah, orang-orang seperti ini berarti masih ada syirik di dalam hatinya. Terakhir, indikasi syirik itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah ketika ada orang yang meyakini, dia meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Yaitu sudah masuk kategori syirik. Jadi ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dalam satu hadis yang sangat jelas, seandainya seluruh umat manusia ini bersepakat untuk mencelakakan seseorang, mereka tidak bisa mencelakakan orang itu kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bakalan mereka bisa membuat celaka. Tapi kalau Allah bisa membuat celaka, ya itu karena izin Allah. Sebagaimana sebaliknya, kalaulah seluruh umat manusia sedunia ini sepakat untuk mendatangkan manfaat ke kita, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat itu kecuali dengan izin Allah. Aslinya begitu. Sehingga kalau seandainya ada orang yang merasa ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, itu berarti sudah jadi bagian dari syirik. Ini syiriknya hati. Syirik yang tidak sampai membuat orang jadi murtad. Enggak. Tapi itu menunjukkan berarti di hatinya ada penyakit. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya, yaitu syirik. Ketika Maryam ditengok, kan beliau tinggal di mihrab. Kemudian datang murabbi beliau yang mendidik beliau ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria heran karena di ruang di mana Maryam itu berada ada buah-buahan. Padahal kalau lihat buah-buahannya itu bukan pada musimnya. Tapi kok ada? Ketika Nabi Zakaria bertanya, ini dari mana? Maryam menyebut ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sangat mungkin Allah itu memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Nah, jadi Maryam mengatakan bahwa ini dari Allah, menunjukkan bahwa manfaat berupa buah-buahan ini datangnya dari Allah.
Sehingga kalau seandainya ada orang yang sampai ini ya, sampai lupa, iya, sampai lupa tidak menyebut Allah, itu gejala ada syirik. Ini makanan dari siapa ini? Ini dari tetangga ini. Tetangga itu baik sekali. Tetangga itu loman sekali. Wah, beruntung punya tetangga seperti beliau. Andai saja tetangga itu bukan beliau, rasanya nggak akan mungkin ada makanan ini. Nah, itu berarti sudah mengabaikan Allah. Padahal setiap rezeki itu kan datangnya dari Allah. Cuma Allah melewatkan rezeki itu lewat tetangga, ya, lewat orang tua, atau lewat siapa yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indikasi penyakit hati yang pertama itu syirik. Langsung yang kedua sombong. Ya, nah kalau sombong itu indikasinya ada dua. Ya, ini menjadikan kelebihan kita sebagai kesempatan untuk merendahkan orang lain. Ya, menjadikan kelebihan kita sebagai kesempatan untuk atau alas merendahkan orang lain. Karena memang basic dari sombong itu adalah merasa diri lebih. Ya, bisa jadi memang dia lebih kaya, tetapi ya, faktor lebih kaya itu dia gunakan untuk merendahkan orang-orang yang tidak sekaya dia. Nah, itu gejala sombong. Itu indikasi ya orang seperti ini adalah sombong. Ini makanan dari siapa? Oh, itu dari ibu fulana. Fulana. Jangan dimakan. Kasihkan aja ke ayam. Wah, itu sudah sombong. Dia menganggap pemberian dari ibu fulana itu pantasnya untuk ayam, bukan untuk manusia. Itu kesombongan tingkat tinggi. Itu sudah penyakit yang sangat akut, penyakit yang berat kalau kesombongannya sampai tingkat seperti itu. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelebihan yang dimiliki oleh kita itu tidak kita gunakan untuk merendahkan orang lain, nggak kita pakai nih, itu bukan sombong namanya. Itu bukan sombong. Jadi contohnya semisal orang kaya kan jelas hartanya lebih banyak daripada orang miskin. Dan orang kaya itu sadar uang saya lebih banyak dari dia yang miskin itu. Tetapi fakta bahwa uang dia lebih banyak itu tidak dia gunakan untuk merendahkan orang miskin, enggak. Tapi justru dia gunakan untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Kalau saya lihat, ini dia orangnya pasti nggak punya harta nih. Saya punya harta yang banyak nih. Kemudian dia berbagi itu bukan sombong. Sama seperti berbaginya ulama. Ilmunya banyak. Atau dosen, jelas dosen itu ilmunya lebih banyak. Dosen harus merasa lebih pintar daripada mahasiswanya. Lebih banyak ilmunya. Tapi dia tidak gunakan lebih banyak ilmu itu untuk mencela mahasiswa, merendahkan mahasiswa, enggak. Tapi justru dia gunakan untuk berbagi ilmu dengan mereka. Itu bukan sombong. Nah, indikasi sombong yang kedua, Bapak Ibu, sangat boleh jadi dialami oleh orang-orang yang sebenarnya dia tidak punya kelebihan, tapi masih bisa sombong. Oh, ini sombong yang memang tingkat akutnya lebih. Nah, siapa mereka ini yang sebenarnya nggak ada alasan untuk sombong, tapi masih bisa sombong? Ini terjadi, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siapapun yang merasa dalam hidupnya ada orang yang lebih rendah ketimbang saya. Walau mungkin dia nggak ketemu dengan orang itu, cuma dalam pikiran dia, dalam perasaan dia, ya sejelek-jeleknya saya ini pasti ada orang yang lebih jelek dari saya. Sehina-hinanya saya pasti akan ada orang yang lebih hina ketimbang saya. Dia punya anggapan seperti itu, sudah menjadi indikasi kalau di hatinya ada penyakit bernama sombong. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang rahmati Allah, adalah sukhat. Sukhat itu artinya tidak mau menerima kenyataan. Tidak mau menerima kenyataan. Indikasinya ada 3 ya. Orang yang sukhat yang tidak mau menerima kenyataan ini. Indikasi yang pertama adalah selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang dengan apa yang ada. Jadi
hatta ketika semuanya ada, itu kadang masih merasa kurang aja. Makan segala lauk ada. Ya, tapi masih sempat-sempat yang mengatakan, sayang banget ya nggak ada kerupuk ya. Wah, kalau ada kerupuk ini umatnya sempurna ini. Sayang nih jadinya kok jadi nggak enak nih. Nah itu sukhat. Semuanya ada gara-gara nggak ada kerupuk, kemudian rasanya makanannya nggak enak, nggak nikmat, itu termasuk jenis sukhat. Itu penyakit hati. Nah yang kedua adalah Bapak Ibu yang rahmat Allah, suka mengeluh. Dengan kepahitan hidup yang ada. Apalagi kalau sampai pada tingkat yang dikeluhkan Allah, ya kenapa ya Allah kok nggak ngasih saya nikmat, padahal saya kan rajin sholat. Nah itu sukhat. Nah itu yang kedua. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenis sukhat yang ketiga adalah suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan orang lain. Tipe-tipe begini ini menunjukkan berarti di dalam hatinya ada penyakit hati bernama sukhat. Itu yang ketiga. Nah sekarang yang keempat adalah syahwat. Indikasi di hati seseorang itu ada syahwat, itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika melihat hidup ini dari sudut pandang kesenangan dunia. Itu tanda berarti di hatinya ada syahwat. Jadi orientasinya adalah kesenangan dunia. Ukurannya adalah kesenangan dunia. Itu syahwat. Dan yang kedua, merasa berat dengan hal-hal yang urusannya akhirat. Yang urusannya dengan akhirat. Itu kemudian dia merasa berat. Itu berarti indikasi ada syahwat. Salat berat, baca Quran berat, sedekah berat. Padahal itu ada kaitannya dengan Islam. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berlaku wala terhadap keburukan. Wala itu artinya setia, mendukung keburukan. Minimal tidak menganggap apa-apa dengan keburukan. Karena pacaran itu kan baik. Saya nyuri nggak seberapa kok dibanding koruptor. Jadi cenderung kemudian tidak merasa bersalah dengan kesalahan yang ada. Nah, sementara kebalikannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia berlaku barok terhadap kebaikan. Barok itu pokoknya nggak suka lah sama yang namanya kebaikan. Nah itu tanda berarti di dalam hatinya ada syahwat. Nah yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah S yang kelima, yaitu syak. Syak itu berarti ragu. Utamanya dalam hal ini adalah meragukan Allah. Terutama meragukan balasan dari Allah. Baik itu balasan baik ataupun balasan buruk. Kita tahu kalau orang-orang yakin kan setiap kali beramal baik ya pasti dibalas baik oleh Allah. Kalau orang berbuat buruk ya pasti akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kadang ada orang yang ragu. Ada orang yang ragu. Jadi contoh sederhananya ya soal ragu itu tentang balasan tadi ya. Orang kalau bersedekah dengan sedekah yang paling disukai kan balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semangatkah kita kalau kita memberikan yang paling kita sukai ke orang lain? Itu kan berat. Nah, kenapa bisa berat? Ada ragu di sini. Ada ragu. Nah, karena itu bagi orang-orang yang ragu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dia akan merasa sia-sia dengan amal ketika amal itu tidak mencapai apa yang dia inginkan. Dia merasa sia-sia dengan amalnya. Itu ciri orang yang ragu. Kadang itu kita merasakan ada pada diri kita ya. Seperti misal kasus kalau seandainya kita berbuat baik ke orang,
Tapi orang yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan. Ya, kira-kira kita senang atau kecewa, Bapak Ibu? Kita merasa berbuat baik kepada dia itu ada manfaatnya atau sia-sia? Sia-sia. Tahu gini mendingan saya nggak usah berbuat baik kepada dia. Iya, karena sia-sia. Padahal Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang sia-sia. Pahala sudah tercatat di sisi Allah. Bahwa dia membalas kebaikan kita dengan keburukan itu sama sekali tidak mengurangi nilai kebaikan kita di sisi Allah. Bahkan bisa jadi menambah nilai kebaikan kita kepada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang hatinya tidak ada ragu. Tapi kalau ada ragu, ya tetap aja jengkel, kapok, saya nggak akan mau lagi berbuat baik ke dia. Sebenarnya itu karena masalah dia ragu aja. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk juga ragu dengan ancaman neraka. Ya. Orang kalau cerita jelek orang lain itu bisa menyeret ke neraka nggak Bapak Ibu? Bisa. Iya, udah tahu bisa nih. Kalau cerita jelek orang lain bisa dilempar ke neraka. Tapi ada nggak orang yang tetap cerita jelek orang lain? Kalau ada kan berarti dia ragu dengan ancaman itu. Kalau betul-betul nggak ragu, wah takut dia cerita jelek orang lain. Nah, karena itu terakhir Bapak Ibu, orang yang ragu, dia tidak bisa bahagia dalam kebaikan, sebagaimana juga dia tidak bisa susah dalam keburukan. Bahkan bisa jadi malah kebalikannya. Dia susah dalam kebaikan dan senang dalam keburukan. Itu ciri kalau orang di hatinya ada ragu. Nah, maka takdir ya, mempertemukan kita di malam hari ini, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi muhasabah bagi kita ya, untuk melihat apakah 5S yang merupakan penyakit hati itu ada pada diri kita. Ya, karena kuncinya nanti di situ. Ya, kita punya tugas membersihkan hati kita dari 5S ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati kita dari 5S ini? Ya, mungkin lain waktu, lain kesempatan kita bisa sambung kembali, Bapak Ibu. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada tanggapan dari Bapak atau Ibu, ikhwan, akhwat, falyatafaddal. Saya persilahkan. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Satori yang telah menyampaikan materi akhlak pertemuan pertama pada malam hari ini. Selanjutnya tadi ada pertanyaan, Ustaz. Sudah ada pertanyaan masuk. Mungkin saya bacakan ya, Ustaz. Bagaimana jika kita pernah melakukan kesalahan lalu ditegur orang lalu kita berubah? Namun kemudian menghadapi orang yang melakukan kesalahan yang sama, namun orang itu tidak mendengar. Terlintas dalam pikiran sayang sekali dia tidak bisa mendengar kritik orang lain. Tentunya saya waktu itu mau mendengar kritik orang lain. Apakah itu bisa dikatakan sombong? Jadi ketika mengkritik, dia dikritik, dia menerima, tapi ketika orang lain, orang itu tidak menerima dan dia merasa bangga dengan itu. Nah, itu bagaimana? Iya, sombong itu memang variannya banyak ya. Ya, termasuk karena 5S ini penyakit hati yang inti, itu nanti turunannya jadi banyak. Iya, kalau dari sombong itu ada iri, dengki, hasud, iya, marah. Ya, itu sebenarnya berawal dari sombong itu. Termasuk pada kasus dikritik tadi. Jadi kalau ada orang sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik, itu sebenarnya indikasi kalau di hatinya ada penyakit. Ya, karena kalau nggak ada penyakit, kalaulah dia suka mengkritik, kalau seandainya dia dikritik, ya nggak ada masalah. Ya, itu tidak mudah terbakar. Jadi kalau orang yang ketika sudah bersinggungan dengan kritikan, dengan kemudian dia tidak suka, nah itu indikasi kalau dia sombong. Termasuk kalau seandainya, ini cuma seandainya ya, kita nggak suka ke orang yang sombong. Jadi kalau lihat orang sombong itu tiba-tiba kita muak gitu ya, atau mual gitu. Pokoknya nggak suka, saya nggak senang kalau lihat orang
cara jalannya itu kelihatan kayak sombong, ngomongnya juga ada kelihatan kayak ya, sombong. Nah, betul-betul kita nggak suka. Nah, tidak sukanya kita itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sombong seperti dia. Iya. Karena orang sombong ketemu orang sombong itu ya pasti bawaannya ya panas itu. Iya, nggak senang, nggak suka. Iya. Jadi begitu Mas Evan. Banyak ininya variannya atau variasi-variasi yang menunjukkan seseorang itu sombong. Jadi termasuk juga kalau nemui tamu gitu. Kalau tamunya berpangkat ditemui, kalau tamunya bukan orang yang berpangkat ditemui di teras gitu, temui di pintu gerbang. Itu sebenarnya menunjukkan gejala sombong. Nah, mungkin kita perlu mengenali lebih dalam hal-hal yang sifatnya takabur ya. Itu nanti ada saatnya insya Allah kita akan bahas lebih detail. Malam hari ini mungkin kita tidak bisa detail karena kita memberikan gambaran umumnya terlebih dahulu. Nah, nanti satu persatu kita kuliti. Syirik itu kan ininya panjang itu bahasanya. Mungkin nanti setiap pertemuan kita akan bahas lebih detail dari 5 penyakit S tadi, termasuk ya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menemukan obatnya. Ya, bagaimana kita menemukan obatnya. Begitu dulu. Baik Ustaz. Satu lagi terakhir ini juga ada di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, apabila ragu dengan amal kita, misalkan sholat ragu apakah diterima atau tidak, sudah bisa dinilai khusyuk atau tidak, apakah ini termasuk dari syak atau ragu itu sendiri? Iya, ya itu syak. Iya, saya udah sholat terus saya ragu, ya sholat saya diterima enggak ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kita sholatnya itu sudah sesuai dengan fikihnya, karena kalau sholat kan ada fikihnya ya. Udah benar nih, syak pun sudah saya penuhi, tapi kemudian ragu, Allah nerima enggak ya? Nah itu termasuk ragu. Iya. Nah ragu seperti ini itu sebenarnya cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Karena berbahayanya kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan tauhid. Jadi meskipun di situ ada unsur akhlaknya juga, itu ragu tadi. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini ada kesan dia tidak baik sangka ke Allah. Iya, dia tidak baik sangka ke Allah. Allah nerima enggak ya? Nah itu kan ada kecenderungan berburuk sangka ke Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin dia tidak merasa, enggak kok, saya bukannya buruk sangka ke Allah. Iya, saya bukannya buruk sangka ke Allah. Nah kalau tidak buruk sangka kepada Allah, kenapa kemudian kita ragu dengan diterimanya salat atau tidak? Iya. Ini kalau dalam bahasan yang lain, dan ini juga menjadi salah satu turunan dari syak atau konsekuensi dari syak itu adalah orang jadi sikapnya ke Allah itu kayak su'ul adab. Iya, sikapnya ke Allah itu kayak su'ul adab. Jadi nggak sopan gitu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kalau menggunakan bingkai akhlak secara utuh, kita bisa dalam tanda kutip ditakdirkan oleh Allah bisa sholat, ditolong ya, bahasa tepatnya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa sholat saja itu sudah luar biasa. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang nggak mau sholat, kita masih diizinkan oleh Allah sholat, diberi rahmat pertolongan bisa sholat, itu sudah luar biasa. Lantas atas dasar apa kemudian kita kok merasa bahwa Allah belum menerima atau bahkan tidak menerima salat kita? Jadi ini keraguan-keraguan yang tidak perlu, bahkan harus dihilangkan ya, harus dibuang. Nah, ini fenomena syak juga ragamnya banyak sekali. Ragam dari syak atau ragu ini. Ya, merasa sia-sia itu nanti kelanjutan dari tadi, orang sholat Allah menerima enggak ya sholat saya, kalau ternyata Allah enggak menerima sholat saya kan berarti sholat saya sia-sia.
Nah itu sudah lebih menunjukkan bahwa dia ada keraguan. Baik kita ketika kita melakukan amal, yakin kalau saya bisa melakukan amal ini dengan pertolongan Allah, dan kalau Allah menolong saya untuk bisa melakukan amal, maka sudah secara otomatis Allah akan menerima amal. Kalau saya bisa sholat ini adalah pertolongan Allah. Bagaimana mungkin Allah menolong saya sholat, tapi kemudian Allah nggak menerima sholat kita? Maka itulah yang kemudian kita bangun. Keyakinan bahwa saya bisa sholat ini pertolongan Allah, ya Allah pasti akan menerima sholat saya. Dan itu memang butuh yang disebut dengan al-yakin atau keyakinan. Begitu Mas Evan? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz, tapi saya baca satu untuk yang terakhir saja, Ustaz. Ya. Yaitu pertanyaan, apakah membanggakan diri tanpa merendahkan orang lain termasuk sombong? Saya bingung antara sombong dengan riya, perbedaannya sombong dengan riya. Iya. Jadi kalau penyakit pokoknya itu sombong. Iya. Penyakit pokoknya itu sombong. Cuma dari sombong itu, iya, nanti akan muncul turunan-turunannya. Ada yang kelasnya sama beratnya, tapi ada yang kelasnya mungkin lebih rendah. Nah, salah satu contohnya tadi membanggakan diri. Iya, membanggakan diri. Yang nanti dalam bahasa akhlaknya disebut dengan ujub. Iya, disebut dengan ujub. Ujub itu perasaan lebih baik dari yang lain tanpa merendahkan. Iya, perasaan lebih baik dari orang lain tapi tanpa merendahkan. Itu ujub. Iya. Dan ini kalau dibiarin ujub ini, ya ada pada diri seseorang itu bisa berubah, naik, ya. Naik stadiumnya jadi stadium sombong, ya. Jadi merendahkan orang lain. Jadi itu termasuk penyakit hati yang ujub itu. Jadi contoh sederhana kalau di kos-kosan ya, kita bangun, sementara teman-teman kos nggak ada yang bangun, hanya kita yang salat tahajud. Nah pada saat hanya kita yang salat tahajud, kemudian di hati kita ini batin, cuma di hati. Kita nggak ngomong, orang-orang juga nggak tahu apa yang ada di hati kita, cuma di hati ini ada bersitan. Oh, malam ini saya yang paling baik di antara mereka. Malam ini saya yang lebih baik dari mereka. Nggak ada ya, perendahan atau penghinaan ke yang lain, nggak ada. Cuma merasa dirinya ujub. Merasa dirinya ujub. Itu termasuk jenis penyakit hati. Nah, bedanya dengan riya, kalau riya itu penyakit turunan dari syirik. Ya, penyakit turunan dari syirik. Riya itu kan beramal karena ingin dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang. Padahal kita beramal itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara riya dengan ujub itu beda konteks. Iya. Kalau riya ada keinginan untuk dipuji orang, kalau ujub itu nggak ada keinginan untuk dipuji. Cuma di hati ini ada tadi ya, siratan nih. Saya lebih baik dari orang lain. Itu perbedaan antara riya dan ujub. Tapi apa yang kita sampaikan ini masih global. Ya, mungkin di pertemuan akan datang akan kuliti, ya, kita akan rinci sehingga nanti menjadi semakin jelas duduk perkara tentang masalah akhlak ini. Ya, demikian Mas Evan juga Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mohon maaf karena tadi ada kendala teknis, jadi waktunya ini menjadi sangat terbatas. Tapi untuk pertanyaan, monggo yang sudah masuk bisa dikirim ke saya Mas Evan. Iya, siap. Ini kan ada grupnya ya. Ada. Nanti biar saya jawab lewat grup saja pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercover di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti saya ada keluangan waktu untuk menjawab masalah-masalah akhlak yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui admin ya. Jadi bisa disampaikan ke Mas Evan sampaikan ke saya, nanti saya akan kirim jawabannya insya Allah. Saling doa Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan keberkahannya untuk kita sehingga hidup kita ini menjadi semakin lebih baik. Yang salah satu indikasi semakin baik itu adalah semakin baik akhlak kita kepada Allah, kepada sesama, termasuk juga akhlak kepada diri kita sendiri.
Sekali lagi, mohon maaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.